Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, teman-temanku semua, saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia ya tentunya. Saya datang lagi ya untuk berbagi ilmu kepada semuanya. Saya kan wajib berbagi ilmu karena kewajiban orang yang berilmu wajib disebarkan ya, yang disuruh oleh Tuhan. Kalau kita punya ilmu tidak mau menyebarkan berdosa. Makanya walaupun saya agak takut ya untuk menyebarkan ilmu ini, tapi kan ini kewajiban, makanya saya mau karena yang disuruh oleh Tuhan ya. Nah, saudara, kita harus tahu ya tentang kan kita sudah lihat dalam Quran ya, wa Taurata wa Musa wa Jauda wa Dauda wa Jabura wa Injila wa Isa wal Furqan atau Al-Quran ya Muhammad. Jadi kitab suci sudah tertera dalam Quran, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Quran kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Dan itu untuk umat-umatnya yang ada di alam dunia, yaitu umat Nabi Musa Yahudi, umat Nabi Daud Yahudi, umat Nabi Isa Nasrani, dan umat Nabi Muhammad muslimin muslimat. Dan artinya Yahudi itu orang yang beriman. Nasrani naskah dari Rob yang bercahaya. Muslimin muslimat artinya beriman dan bertakwa. Makanya di alam dunia ini ada 3 golongan, Yahudi, Nasrani, dan muslimin muslimat. Maka kita wajib mengimaninya golongan tersebut. Kita jangan mengkafir-kafirkan golongan orang lain, karena golongan orang lain itu punya pemimpin masing-masing. Nah, kesananya kepada Sang Pencipta dan mempunyai kitab suci masing-masing sebagai wahyu dari Tuhan kepada para rasul untuk umatnya, yaitu kitab suci itu jalan kebenaran dari Tuhan yang Maha Suci untuk rasul dan umat-umat rasulnya. Nah, kita harus tahu ya, kita sebagai umat muslimin muslimat atau beriman dan bertakwa, yaitu umat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Maka kita harus tahu kitab suci kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang penuh berkah. Kenapa disebut Al-Quran yang penuh berkah? Karena dalam Al-Quran itu jalan-jalan kehidupan yang akan bahagia kita dari dunia sampai akhirat. Maka disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang penuh berkah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mengkaji isinya Al-Quran. Jangan cuma dibaca doang. Karena kalau kita dibaca doang, kita hanya belajar membaca Al-Quran, tajwidnya, panjang, pendeknya, ifa, idgom, iklam, idhar ya. Tapi kalau kita tidak mengkaji isinya, mana mungkin kita mengamalkan. Dan kalau tidak diamalkan, mana mungkin Al-Quran yang penuh berkah kita raih atau bahagia. Makanya Al-Quran itu kita kaji isinya. Apa itu isinya Al-Quran? Al-Quran itu pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Di sana cara-cara kehidupan ada. Dan kita ikuti caranya supaya kita mendapat syafaat Nabi, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Jadi syafaat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad itu jalan keselamatan dunia dan akhirat untuk Nabi Muhammad beserta kita umat Nabi Muhammad untuk dijalankan, bukan cuma dibaca ya. Betul. Nah, kita harus tahu Quran kan yang pertama kali diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang sejarah para nabi dan para rasul. Kenapa Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tentang sejarah dulu? Kita harus tahu ya. Nah, sebagai contoh kepada Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu yang diberikan wahyu kepada para nabi ya. Seperti Nabi Lut, Nabi Nuh ya, kan diberi wahyu jalan kebenaran Tuhan untuk disebarkan kepada kaumnya waktu itu. Tetapi kaum Nabi Lut membangkang ajaran para nabinya dan akhirnya Tuhan murka dan diazab oleh Tuhan, yaitu seperti kaum Nabi Lut diazab dengan gempa bumi yang sangat dahsyat sebagai murkanya Tuhan. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Tuhan dengan datangnya air yang sangat besar atau yang disebut tsunami, karena telah membangkang ajaran para nabinya yang disuruh oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan dulu kepada Nabi Muhammad tentang sejarah para nabi dan para rasul. Dan sejarah Nabi Adam yang diciptakan dari 4 unsur kan,
setan iblis yang diciptakan dari api neraka dan sebagainya ya, sejarah-sejarah dulu. Dan setelah itu Tuhan memberi wahyu kepada para nabi tentang ketauhidan atau keimanan atau kepercayaan atau yang disebut zaman sekarang tajalli. Jadi tajalli itu tauhid atau keimanan atau percaya. Maka kita wajib mengkaji isinya Al-Quran tentang ketauhidan atau keimanan. Apa itu tauhid? Tauhid itu percaya adanya Sang Pencipta atau Tuhan yang telah menciptakan alam bumi ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit, serta isi 7 lapis langit, serta jarak-jaraknya, serta makhluk ciptaannya seperti kita manusia yang dibuat dari sperma atau air mani yang kesana kepada bapak moyang kita yaitu Adam yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi yaitu tanah, air, api, angin dan istrinya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam atau sebagian dari tubuh Adam. Yang setan iblis yang diciptakan dari neraka, kita wajib beriman atau percaya. Nah, setelah ketauhidan atau keimanan, maka Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang Quran itu, tentang hukum-hukum kehidupan yang wajib dijalankan oleh Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad sebagai buah dari tajalli atau tauhid. Jadi kalau kita tauhid, keiman, percaya atau sebut tajalli, buah dari iman atau tajalli itu yaitu akhlak-akhlak kehidupan. Jadi kalau kita ada yang berkata kita cuma tajalli aja atau beriman kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan, kalau akhlak-akhlak itu cangkang, tidak bukan isi, itu mau dijalankan silakan, mau tidak silakan, itu salah. Karena buah dari tajalli atau tauhid itu akhlak-akhlak kehidupan yang wajib kita jalankan. Kalau kita beriman kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan tanpa menjalankan akhlak-akhlak kehidupan, namanya tauhid bohong atau tajalli yang bohong. Yaitu kita beriman tauhid kepada Tuhan dan ciptaan Tuhan tapi tidak menjalankan buah dari tajalli atau akhlak-akhlak, maka tajallinya bohong atau tauhidnya kepada Tuhan kosong. Maka buah dari tajalli atau tauhid atau iman itu akhlak yang wajib kita jalankan. Dan akhlak-akhlak kehidupan itu yang disuruh oleh Tuhan, cara-caranya sudah ada. Seperti saya kasih contoh. Seperti Tuhan telah memberikan akhlak kehidupan dalam perkawinan ya. Kalau ada wanita dan lelaki yang saling mencintai atau dalam bahasa Sunda itu bogoh ya, bogoh pada bogoh ya, saling mencintai. Nah, dalam menyatukan cinta mereka yaitu ada tali perkawinan, yaitu menyatukan dua hati yang saling mencintai dalam tali ikatan suci atau perkawinan. Jadi perkawinan itu syakla ya, suci, karena menyatukan dua hati yang saling mencintai dalam tali ikatan suci atau pernikahan sebagai menyatukan cinta mereka. Dan setelah mereka perkawinan atau disatukan dalam tali ikatan Tuhan, mereka menyatukan rasa cinta mereka, yaitu lelaki itu menyatukan tubuhnya kepada tubuh perempuan menjadi satu badan. Jadi suami istri itu menjadi satu badan, yaitu menyatukan kepunyaan lelaki kepada kepunyaan perempuan menjadi satu badan ya. Nah, bagaimana kalau melanggar aturan Tuhan? Saya kasih contoh, ada sepasang muda-mudi yang saling mencintai terus tidak melakukan hubungan pernikahan atau perkawinan, mereka langsung melakukan hubungan badan atau menyatukan hubungan mereka, kan itu dilaknat oleh Tuhan dan diomongi oleh manusia. Itu wanita itu dan perempuan itu berzina, dia berdosa, dia itu kan karena hukum kehidupan itu seperti perkawinan itu dari Tuhan ya. Kalau langsung melakukan hubungan badan tanpa diikatkan dulu dari tali ikat Tuhan, itu dilarang oleh Tuhan dan dicaci oleh manusia. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti contohnya ya, hukum dalam berumah tangga ya, kan hukum dalam berumah tangga yang sudah diatur oleh Tuhan, lelaki wajib memberi nafkah kepada istri, yaitu memberi makan, pakaian, minuman, tempat, dan mendidik semampunya, serta menggauli istrinya di ranjang. Tapi zaman sekarang ada lelaki yang disebut mokondo, bokondo, cuma modal burung doang ya, ada lagunya. Lelaki cuma modal burung doang, itu kan ada yang disebut mokondo. Nah, sebut itu mokono itu pinginnya diberi makan oleh perempuan yang bekerja, dia berleha-leha di rumah, pingin kopi, pingin makan dengan ini, pingin pakaian, itu sebenarnya mokono, dan itu dilarang oleh Tuhan dan dicaci oleh manusia, ya kan? Nah, kata Tuhan, lelaki kan wajib nafkah,
kata Tuhan ya. Dia menjadi mokono, tidak mau bekerja, ingin